Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi mereka pada modul pertemuan ke-14, yakni telah bandingan penokohan protagonis wanita pada novel Madame Bovary karya Gustave Flaubert dan Belenggu karya Armijn Van. Kelompok ini terdiri dari Aziz, Ridwan, Maulana, Fajar, Bagas, dan saya sendiri, Rizky Pratama. Pendahuluan. Di pendahuluan ini, menurut Henry C. H. Remarque, dalam artikelnya yang berjudul Comparative Literature is Definition and Function, bahwa sastra bandingan merupakan studi perbandingan dua karya sastra atau lebih yang berasal dari negara yang berlainan. Studi perbandingan antara sastra dan bidang-bidang lainnya seperti seni itu terdiri dari seni lukis, seni pahat, arsitektur, dan musik. Tidak hanya sampai di situ saja, terdapat juga filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di dalam ilmu-ilmu sosial sendiri terdapat politik, ekonomi, dan sosiologi. Nah, terus ada juga agama dan lain-lain sebagainya. Bagian kedua yaitu telah bandingan novel Madame pada tahun 1857 karya novel Prancis Gustave Flaubert dan Belenggu pada tahun 1940 karya Armijn Van. Untuk presentasi berikutnya bisa dijelaskan oleh teman kita yang lainnya. Di bagian kedua ini adapun perkenalan kedua novel. Nah, dalam perbandingan kedua novel ini, yaitu tema cerita yang sama-sama membahas keretakan rumah tangga suatu keluarga dokter. Dan yang kedua, keduanya ialah roman realis pelopor pada zamannya. Dan yang ketiga, MB yang terbit pada tahun 1857 merupakan roman realis pertama pada zamannya yang ditulis dengan sangat rinci dan mendetail. Yang keempat, BE atau Belenggu yang diterbitkan pada tahun 1940 merupakan pelopor roman realis di Indonesia seperti yang dilukiskan dalam kritik Mr. Dajjah dalam Pujangga Baru bulan Desember 1940. Selanjutnya ada juga novel Belenggu karya Armin Pane. Dalam BE atau Belenggu, Armin Pane mencoba mendeskripsikan kehidupan yang sebenarnya dalam novel-novel sebelumnya yang tak pernah dilakukan oleh para pengarang balik pustaka. Mereka lebih sering menggambarkan masyarakat yang seharusnya bagaimana, jadi roman mereka bersifat didaktis. Adapun BE atau Belenggu menyiratkan realisme karena kehidupan dilukiskan segamblang-gamblangnya seperti halnya kehidupan itu sendiri. Bagian 3. Persamaan kedua novel Madame dan Belenggu. Di sini terdapat persamaan antara kedua novel yang berbau roman dan memiliki latar belakang kedokteran dan juga didukung oleh faktor protagonis dari gender wanita. Yang pertama dari novel MB atau Madame, mengisahkan seorang wanita muda dan cantik yang tak puas akan status sosialnya sebagai istri Dr. Charles Bovary. Charles, seorang pria yang sederhana dengan kemampuan yang sederhana pula. Istrinya bernama Emma. Dan yang kedua, ada novel BE atau Belenggu juga mengisahkan keretakan kehidupan perkawinan keluarga dokter. Berbeda dengan Charles Bovary, Sukartono adalah seorang dokter yang keberhasilannya dalam profesinya sebagai dokter tak sejalan dengan kehidupan perkawinannya yang tak bahagia antara Sukartono dan istrinya Tini. Jadi dalam kedua novel Madame dan Belenggu ini memiliki kemiripan atau kesamaan, yaitu pertama, kesamaan dalam genre romantisme, dan yang kedua dari latar belakang sosialnya seperti Charles Bovary yang merupakan seorang dokter juga serta Sukartono yang merupakan seorang dokter. Namun keduanya memiliki konflik yang sama, terutama pada hubungan keluarga dan didasari dari sikap protagonis seorang istri. Dan yang istri dalam novel Madame ini bernama Emma, dan istri yang dalam novel Belenggu ini bernama Tini. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada novel Madam dan novel Belenggu ini memiliki persamaan dan perbedaan, yang dimana di antara keduanya mempunyai kemiripan ciri-ciri fisik, yakni muda, ramping, dan cantik. Persamaan kedua yaitu sikap batin keduanya juga sama-sama wanita yang resah dan tidak betah tinggal di rumah. Nah, untuk tokoh Bovary ini menyalurkan keresahannya secara negatif. Impiannya yang romantis menjadikannya seorang wanita penyangkal yang tak berpijak pada kenyataan. Ia menyeleweng untuk memuaskan impiannya yang tak terlaksana. Ketika kekecewaan demi kekecewaan melanda hidupnya, ia bunuh diri. Ia menunjukkan wanita yang lemah. Tetapi pada tokoh ini menyalurkan keresahannya secara positif dengan secara aktif terjun dalam berbagai kegiatan sosial. Sikapnya yang mandiri mempengaruhi sikapnya terhadap suaminya. Ia tak mau tunduk terhadap keinginan suaminya yang ingin diperlakukan sebagai seorang suami tradisional. Berbeda dengan Emma, Tini berwatak tegas, ia tahu apa yang diinginkannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yang lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bagian selanjutnya bagian 4, kesimpulan dari kedua novel. Kesimpulannya, meskipun Emma Bovary dan Tini terpisah oleh jarak, ruang, dan waktu, kedua-duanya bisa dikatakan memiliki tipe wanita yang universal. Emma Bovary dengan keresahannya sebagai seorang istri yang tak puas terhadap suaminya dan kemudian terjerumus dalam kelakuan yang negatif. Tini sebagai wanita mandiri, aktif, tak mau tunduk pada kemauan laki-laki, melambangkan citra wanita mandiri yang universal. Wanita yang resah semacam Tini, bedanya dengan Emma Bovary yang hidup pada abad ke-19. Tini dapat menyalurkan keresahannya secara positif dengan melakukan berbagai kegiatan sosial. Keresahan yang dirasakan oleh kedua wanita itu menyebabkan mereka meninggalkan keluarganya. Emma bunuh diri dan Tini pergi ke kota lain untuk mencari ketenangan batin. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok terakhir. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat. Atas perhatiannya dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.